Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam ibadah hari Kamis. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai kita, memberkati kita, memberikan kita kekuatan dan kesehatan. Kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh beribadah untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Kita akan berikan yang terbaik bagi Tuhan pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, jika malam hari ini kami boleh beribadah bersekutu Tuhan, bersama dengan Engkau. Kami mau menaikkan pujian penyembahan kami kepada Engkau. Kami juga mau mendengarkan firman-Mu Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Kalau sampai hari ini kami ada Tuhan, itu bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi karena kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kami, yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, karena rasa ucapan syukur kami Tuhan kepada Engkau, kami akan menaikkan pujian penyembahan kami kepada Engkau ya Tuhan. Kami juga mau mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Bapa, berkati ibadah kami ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan pujian rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita akan masuk dalam hadirat-Nya membawa pujian bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menciptakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menciptakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Katakan Engkau baik, haleluya. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan yang sungguh baik di dalam kehidupan kita. Dia yang menuntun jalan kita. Dia yang akan menerangi jalan-jalan kita melalui firman-Nya. Haleluya, kita naikkan pujian. Firman-Mu kebenaran yang kupegang teguh.
waktu, di setiap waktu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa ku percaya suaramu menuntun jiwaku, firman-Mu sumber segalanya, hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah dan mau tetap setia, selamanya ku percaya firman-Mu ya dan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami akan pegang teguh. Haleluya. Sama-sama katakan, firman-Mu kebenaran yang ku pegang teguh di setiap waktu. Amin. Di setiap waktu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa ku percaya suara-Mu menuntun jiwaku, firman-Mu sumber segalanya, hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah dan mau tetap setia, selamanya ku percaya firman-Mu ya dan amin. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah dan mau tetap setia, selamanya ku percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Puji Tuhan, terima kasih buat pujian yang sudah kita naikkan. Dan mari kita akan bersama-sama berdoa untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kalau saat ini kami kembali boleh datang bersekutu bersama dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami anak-anak-Mu datang menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan membuka kebenaran firman-Mu. Kami juga rindu agar firman-Mu boleh menjadi terang bagi kehidupan kami. Ajarlah kami supaya kami boleh mengerti apa yang Engkau kehendaki, dan Roh Kudus Engkau akan menolong kami, memampukan kami untuk melakukan hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Ampunilah segala dosa kesalahan kami dan layakkanlah kami untuk memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Kami siap menyambut kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Kami berdoa hanya di dalam satu nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, Yesus namanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Senang sekali kembali kita bisa bersekutu, dan hari ini waktu sangat cepat dan kita tiba. Sekarang kita akan melihat kepada firman Tuhan. Tadi waktu kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, lagu yang baik sekali yang kita sudah nyanyikan, ya. Firman-Mu adalah kebenaran. Hikmat Tuhan yang mampukan, ya. Waktu kita bermimpi, ya, Tuhan adalah impian kehidupan kita, ya. Dan Dia yang kita kejar,
semua mimpi kita. Saudara pernah mimpi? Pernah mimpi pasti. Tapi ada dua mimpi, ada mimpi buruk, ada mimpi indah. Ya. Tapi yang saya masukkan di sini adalah mimpi adalah merupakan mungkin satu gambaran yang kita inginkan terjadi, impian kita. Ya. Mimpi itu adalah harapan, ya. Atau mungkin dalam bahasa rohaninya adalah iman. Ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, apa yang menjadi impian bagi kita sebagai orang percaya? Setelah kita diselamatkan di dalam anugerah Yesus Kristus bagi kita, maka apa yang menjadi impian kita? Saudara yang kasih Tuhan, sebelumnya mari kita akan sama-sama melihat di dalam firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, kalau judulnya adalah kekayaan orang-orang yang terpilih. Saya mau bertanya, apakah Bapak Ibu percaya Bapak Ibu adalah orang terpilih? Jika percaya katakan amin. Nah, wah puji Tuhan. Kita beruntung karena firman Tuhan mengatakan orang terpilih diberikan kekayaan. Kekayaan macam apa? Mari kita baca sama-sama. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Saudara yang kasih Tuhan, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus ini mengatakan memuji kepada Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Di dalam Kristus, di dalam Yesus telah mengaruniakan. Apa arti mengaruniakan? Memberi karena sayang, karena mengasihi. Ya. Pemberian dengan kasih itu adalah karunia. Dan karena diberi berarti kita tidak perlu membayar atau melakukan sesuatu. Kita cukup menerima karena diberikan dengan kasih. Tuhan mengasihi kita sehingga Yesus Kristus telah diutus datang ke dalam dunia untuk menjadi juru selamat bagi manusia. Tanpa Yesus manusia tetap dalam dosa dan upah dosa ialah maut. Tanpa Yesus manusia tidak punya pengharapan hidup yang kekal. Tanpa Yesus manusia akan binasa. Tetapi karena Yesus sudah datang, maka kita mendapatkan kasih karunia, anugerah keselamatan yang Yesus berikan bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 4 mengatakan, sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dan Allah memilih kita dengan tujuan. Apa tujuannya? Kita baca. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saudara yang kasih Tuhan, inilah tujuan daripada karya keselamatan Yesus dalam kehidupan manusia. Yesus bayar harganya yang dengan begitu mahal. Dia korbankan nyawanya, tubuhnya hancur, darahnya mengalir, rasa kesakitan, terhina, diejek, dipukul, didera. Semua dia lakukan dengan taat dan setia agar rencana Allah dalam kehidupan kita itu bisa terjadi. Yaitu apa? Kita menjadi umat yang kudus, yang tidak bercacat di hadapannya. Saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita lanjutkan di dalam pembacaan Efesus, mari kita membuka di dalam Matius pasal 5. Jadi Tuhan mau kita kudus, Tuhan mau kita tidak bercacat. Saudara yang kasih Tuhan, lihat Matius 5 ayat 8. Haleluya. Matius 5 ayat 8. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Wah, luar biasa saudara yang dikasihi Tuhan. Bisa melihat Allah.
Itu adalah sebuah hal yang sungguh luar biasa. Karena di dalam perjanjian lama, Musa tidak bisa melihat Allah. Ketika Tuhan menjumpai Musa dengan semak yang menyala, lalu Musa tertarik dan mendengar suara Tuhan, Musa coba menyingkir, ingin melihat Tuhan itu seperti apa yang berbicara dalam hidupnya. Tuhan tegur, Tuhan ingatkan, Musa, engkau nggak boleh menyingkir. Karena tempat di mana engkau pijak itu kudus adanya. Karena kekudusan Tuhan itu memisahkan manusia dengan Allah. Karena kalau manusia berdosa, mendekat kepada Allah, dia pasti mati. Tetapi puji Tuhan, sekarang Tuhan memberikan berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berarti Tuhan sudah mengaruniakan kita jalan supaya kita bisa melihat Allah, supaya kita bisa dekat dengan Allah. Ada amin? Saudara yang kasih Tuhan, ada pepatah mengatakan, walaupun ini kehidupan kita sehari-hari, tak kenal maka tak sayang. Nah, biasanya perkenalan itu lihat dari mana? Kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Nah, saudara yang kasih Tuhan, karena kita selama ini mungkin hanya membayangkan Tuhan itu seperti apa. Saudara yang kasih Tuhan, kita belum lama baru saja melewati bulan pencurahan kuasa Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan menolong kita. Roh Kuduslah yang akan memimpin kita. Untuk hidup kita tetap dalam kebenaran. Untuk hidup kita tetap dalam kekudusan dan kesucian dan tidak bercacat. Agar apa? Agar kita bisa melihat Allah. Amin. Melihat Allah untuk apa? Untuk bisa semakin percaya, semakin dekat dengan Tuhan. Kita baca Matius 5 ayat 12. Matius 5 ayat 12 apa? Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudara yang kasih Tuhan, ayat A-nya mengatakan bersukacita bergembira karena upahmu besar. Saudara bukan hanya melihat Allah. Di dunia, di negara kita punya presiden yang ketujuh, Bapak Presiden Jokowi. Presiden yang baik dan murah hati. Rakyat kalau mendengar Bapak Jokowi mau berkunjung ke pasar atau ke daerah, itu banyak yang berkumpul. Dan selalu ketika melihat Pak Jokowi, ya saya belum pernah bertemu langsung, tapi saya lihat dari media massa, rakyat berteriak-teriak. Dan apa yang selanjutnya terjadi? Ketika Pak Jokowi hadir di tengah-tengah situ dan orang-orang berteriak-teriak, dan waktu mereka saling bertatapan, maka pasti ada sesuatu yang dikeluarkan. Kalau bisa lebih dekat, yang keluar sepeda. Ya, dikasih pertanyaan, dapat sepeda, dapat hadiah. Sampai anak-anak ditanya, kamu mau apa? Karena dia sudah sering kali mendengar kalau ditanya bisa menjawab pertanyaan, pasti ada hadiahnya sepeda. Jadi identik ketemu Pak Jokowi nanti dapat sepeda. Wah, kalau nanti Pak Jokowi datang gimana? Saya mau minta sepeda. Nah, berarti apa? Ada sesuatu harapan kalau bertemu Bapak Presiden ingin dapat sepeda, dapat hadiah. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita anugerah yang Tuhan sudah berikan, keselamatan, penebusan dosa daripada Yesus Kristus telah membuat dosa kita diampuni. Yang merasa Tuhan sudah mengampuni katakan amin, haleluya. Berarti saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan tadi katakan dalam Matius 5 ayat 5, kita bisa melihat Allah. Kita senang bisa ketemu sama Tuhan. Lalu 5 ayat 12 berkata, bersukacita, bergembira karena upahmu besar di surga. Mari kita bersyukur atas kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Katakan amin. Mari katakan sama-sama, saya bersyukur atas kebaikan Tuhan. Sekali lagi, saya bersyukur atas kebaikan Tuhan. Sekali lagi, bersyukur atas kebaikan Tuhan. Nah, kalau sudah hafal, ingat ini tema bulan Juni, ya. Bersyukur atas kebaikan Tuhan. Lihat kebaikan Tuhan.
Dia selamatkan kita. Yang tadinya nggak mungkin karena dosa. Musa kalau dia tidak diingatkan sama Tuhan, mati. Karena kekudusan Tuhan tidak bisa didekati oleh manusia yang berdosa. Kita manusia berdosa jangan harap mendekat sama Tuhan, mati. Tetapi Kristus Yesus telah datang ke dalam dunia ini untuk menebus dosa kita. Kita yang percaya kepada Dia diselamatkan, dikuduskan, disucikan. Sehingga kita bisa dekat dengan Dia. Sehingga kita nggak takut. Dan jangan menganggap kebaikan Tuhan itu menjadi kita sembarangan. Tetap dengan hormat, tetap dengan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, kebaikan Tuhan, Dia sediakan upah yang besar di sorga. Kalau di dalam kehidupan kita dapat hadiah, udah senangnya luar biasa. Dapat hadiah, ya tadi saya cerita, kalau dapat hadiah sepeda, wah bangganya luar biasa. Saya nggak dapat sepeda, bisa foto dibonceng Pak Jokowi aja udah senang bener, ya. Sampai profil saya nggak berubah-berubah. Naik sepeda sama Pak Jokowi digonceng aja terus gitu. Itu udah seneng. Apalagi kalau dapat sepeda. Nah itu manusia. Dan Tuhan janjikan upah yang besar di surga. Saudara kalau manusia itu seneng hadiah yang kecil apa yang besar? Yang besar. Makanan yang enak nih, apa ya? Kue. Wah. Ya kecil sekali gitu. Berarti pengen yang besar. Nah, jangan khawatir. Tuhan tahu kita. Tuhan sediakan upah yang besar. Bilang sama kiri kanan, Tuhan menyediakan upah yang besar buat kamu. Ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, bilang amin. Nah, ya. Tuhan sediakan upah yang besar. Jangan lupa. Jadi besok nih, kalau kita lagi ada kesedihan, kalau kita ada pergumulan, ya, mungkin sampai mulai merengut hati kita untuk percaya ada Tuhan atau enggak, jangan lupa bahwa Tuhan menyediakan upah yang besar bagi kita. Sehingga akhirnya yang tadinya kita mulai lemah, mungkin saudara yang merasa terhimpit, tetap percaya Tuhan, kamu enggak akan dapatkan kenaikan pangkat, kamu enggak akan dapatkan kemudahan. Karena Tuhan seringkali kita diejek, kita dihina, kadang-kadang kita diremehkan, itu di dunia. Tapi kalau kamu tidak percaya sama Tuhan, kamu dihormati, kamu sepertinya akan diterima kembali oleh pekerjaan, oleh keluarga, oleh apa saja. Pilih mana? Percaya Tuhan Yesus atau tinggalkan Tuhan Yesus? Ingat, upah kita besar di sorga. Karena upah yang besar, maka jangan lepaskan. Amin. Buka Alkitab kita. Ibrani 10 ayat 35. Ibrani 10 ayat 35. Mari kita baca sama-sama, yang sudah ketemu boleh kita bersuara dengan mengeluarkan suara kita. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menanti. Wah, sama lagi, ada upah yang besar. Artinya apa? Kesetiaan kita, ketekunan kita melakukan kehendak Allah itu akan diberikan upah yang besar daripada Tuhan. Karena kesetiaan, pelayanan itu tidak akan bisa membeli yang namanya keselamatan. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan, termasuk perbuatan baik. Karena perbuatan manusia tidak akan menyelamatkan dirinya. Tapi kita diselamatkan karena karunia daripada Tuhan. Anugerah diberikan oleh Tuhan. Tapi Tuhan mau hidup kita menjadi orang percaya yang bertekun, yang melakukan kehendak Allah. Amin. Saudara mau bukti ayatnya? Ini bukan apa yang saya katakan, bukan apa yang saya pikirkan. Bahwa Tuhan mau kita bertekun, Tuhan mau kita melakukan. Baca ayat selanjutnya. Ibrani 10 ayat 36. Coba kita baca. Sebab kamu memerlukan ketekunan.
supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Mau bertekun? Amin. Mau melakukan kehendak Allah? Amin. Kita baca ayat selanjutnya 37. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Sebentar lagi. Kalau sebentar tuh, misalnya gini, kalau dalam kehidupan kita nih, siapa yang mau nunggu 5 menit lagi, ini lagi pesen bakmi yang terenak. Wah, saudara kebetulan penggemar bakmi. Oh, sebentar lagi, boleh deh, ditunggu, apalagi lagi lapar. Tapi yang mau bakmi tunggu ya, tunggunya berapa lama? 36 jam. Wah, biarpun bakminya spesial, kelamaan udah saya pulang. Jangankan 36 jam, suruh nunggu sejam aja. Siapa yang suka menunggu? Siapa yang suka sabar bisa menunggu? Enggak ada, semua marah-marah. Lama bener sih, nunggu kelamaan nih. Gitu. Tapi kita lihat, Tuhan tahu ya hati manusia ya. Yang pertama Tuhan tahu hati manusia pengen yang besar. Upahnya pengen yang besar. Pengen cepet atau sabar? Pengen cepet. Iya kan? Lihat deh. Manusia tuh pengennya cepet-cepet. Sampai firman Tuhan aja dibuat dalam Ibrani 10:37 mengatakan apa? Sebab sedikit. Sampai dikasih penekanan. Bapak Ibu kita mengerti nih firman Tuhan bahasa Indonesia ya. Bahkan sangat sedikit waktu lagi. Dan ia akan datang. Sudah akan ada. Tanpa menangguhkan kedatangannya. Menangguhkan itu membatalkan, menunda. Tuhan tidak menunda. Tuhan tidak berlama-lama. Dan ini yang Tuhan mau ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Puji Tuhan. Ini udah peringatan dari Tuhan. Siap mundur, jangan bilang amin. Jangan, nanti hilang upah yang besar itu. Udah sebentar lagi. Seperti kalau di Indonesia, di kita hidup sekarang apa sih yang mahal? Rumah ya. Pemenangnya, juaranya dapat rumah. Wah, gembira sekali. Wah, kayak mimpi ya. Saya nggak nyangka dapat hadiah rumah. Jangankan rumah, dapat mobil. Wah, kayak mimpi ya. Dapat mobil listrik gitu. Asal bukan mobil-mobilan, ya kan? Kayak mimpi ya, dapat motor listrik. Wah, seneng ya. Tapi kalau misalnya syaratnya begini. Kalau nanti undiannya diambil, keluar nomornya, dipanggil 3 kali, orangnya sudah pulang, maka hadiahnya hangus, ya kan? Akhirnya orang nungguin gitu. Tapi tetap nih, ada yang udahlah, saya nggak mungkin menang. Sudahlah, biarkanlah orang lain lah yang lebih membutuhkan dari saya. Ceritanya dia murah hati. Ini ceritanya loh. Padahal hatinya sebenarnya nggak sabar. Padahal hatinya nggak bertekun. Hatinya menganggap enteng hadiah yang diberikan. Pulang, balik badan, pulang. Nah ini sama dengan kehidupan kita. Tuhan udah bilang, sabar, sedikit lagi waktunya. Tuhan gak tunda-tunda. Tuhan sudah tunjukkan jalannya. Yesus diutus untuk menjadi juru selamat. Sehingga kita boleh berkenan mendapatkan upah yang besar dari Tuhan. Dan Tuhan katakan, bertekun, lakukan pekerjaannya. Dunia katakan, gak usahlah. Orang lain mungkin. Jadi kita dibohongin oleh dunia atau si jahat. Supaya apa? Supaya kita tidak bertekun, supaya kita tidak bekerja buat Tuhan.
supaya kita tidak melakukan yang Tuhan mau. Akibatnya apa? Jangan sampai mundur. Karena firman Tuhan katakan, kalau mundur, Tuhan tidak berkenan. Jangan harap hadiahnya akan diberikan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, kalau dengar firman Tuhan hari ini, apakah Bapak Ibu percaya akan ada upah yang besar bagi kita? Amin. Bersyukur atas kebaikan Tuhan. Tuhan mau kita melakukan pekerjaannya. Tuhan mau kita bertekun. Ya. Dan firman Tuhan tadi katakan di dalam ayat 35, jangan lepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Jangan. Saudara yang kasih Tuhan, saya mau kasih lihat kebaikan Tuhan. Dari Ibrani pasal 10 ini. Tadi di ayat 35, Tuhan sudah memberikan peringatan. Jangan lepaskan kepercayaanmu. Lalu Tuhan katakan ayat 36 itu adalah caranya. Kamu bertekun, kamu lakukan kehendak Allah supaya kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Ini kebaikan Tuhan diperkuat. Sekarang ditambah kuat lagi ayat 37. Sedikit waktu lagi Ia akan datang. Jadi nggak perlu lama-lama. Jangan khawatir kalau kita bilang lemah, Tuhan tahu kita lemah. Jadi alangkah sayangnya kalau kita melihat kelemahan kita seolah-olah dengan kekuatan kita sendiri. Mari melihat kelemahan kita, ya memang kita lemah, tapi Tuhan juga tahu bahwa di dalam kelemahan kita bisa bertahan. Yang mau bertahan katakan amin. Yang mau berjuang katakan amin. Dia harus hidup oleh iman. Dia hidup percaya kepada Tuhan. Tuhan mengasihinya, Tuhan berjanji, sebentar lagi Tuhan datang, bertekun, melakukan pekerjaannya. Itu orang yang hidup dengan iman. Jangan mundur. Terakhir, saya mau tutup. Ayat 39. Saya tuh tersipu-sipu dengan baca ayat 39. Kok bisa ya seperti ini? Kita ini siapa sih? Coba baca ayat 39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Kalau firman Tuhan aja yakin kita tidak mundur, firman Tuhan yakin kita tetap percaya dan memperoleh upah yang besar, kenapa kita harus mundur? Amin. Bersyukur atas kebaikan Tuhan. Boleh katakan sama-sama? Amin. Lihat ya, kebaikan Tuhan itu berkali-kali lipat, bertubi-tubi. Bersyukurnya sekali, kebaikan Tuhannya berkali-kali. Luar biasa. Oleh sebab itu, marilah kita menjadi orang yang hidup, bertekun di dalam Tuhan. Kita baru saja dipenuhi kuasa Roh Kudus, diluberkan. Jangan gunakan kuasa Roh Kudus untuk hanya supaya pribadi kita menjadi kuat, tapi mari kita menjadikan kuasa Roh Kudus itu untuk menolong kita, untuk melakukan kehendak Allah, untuk kita bertekun, untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Bapa dalam surga, terima kasih. Hari ini kami boleh menerima firman-Mu, dan biarlah firman-Mu boleh terus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga perbuatan kami adalah selalu mengutamakan dan menyenangkan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, dan kami akan teruskan dalam pujian penyembahan kami pada malam hari ini. Amin. Jika hari ini Bapak Ibu Saudara sedang menghadapi tantangan dan pergumulan, bukan berarti Tuhan tinggalkan kita. Roh Kudus menjadi penolong dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus itu akan menguatkan iman kita untuk bertahan di dalam setiap tantangan, pencobaan yang kita alami. Karena Tuhan berjanji, Tuhan selalu tepati janjinya.
Dia mau kita melakukan bagian kita. Jangan fokus kepada masalah hidup kita. Kalau kita fokus dalam masalah kita, maka bisa saja kita melihat masalah itu menjadi besar dalam hidup kita. Tapi kalau kita fokus kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk kita mengatasi itu semua. Kita bisa lewati setiap tantangan yang ada, bahkan yang mustahil sekalipun. Kan Tuhan mau kita hidup dengan percaya, bukan karena melihat. Hidup karena percaya Tuhan merencanakan yang terbaik bagi kita. Ada upah yang besar. Dan Tuhan percaya kita akan menerima apa yang Tuhan sediakan. Kita sudah on the track-nya di dalam Tuhan, di dalam rencana Tuhan. Ketika kita tetap mengandalkan Tuhan dan mengutamakan Tuhan. Kita naikkan pujian ini ketika ku hadapi kehidupan ini. Ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Inilah iman percaya kita. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Saat kita kesakitan, saat kita kecewa, saat ada air mata, Tuhan selalu baik. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Tuhan Engkau menolong. Tinggi janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari. Setiap hari fajar selalu terbit dan tidak pernah terlambat. Ini merupakan gambaran bahwa janji Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kehidupan kita. Percayalah, Dia yang Maha Kuasa, Dia yang sudah memiliki rencana yang besar dalam hidup kita. Dan setiap tantangan pasti dapat kita lewati. Kita akan ulangi pujian ini sekali lagi. Waktu kita menghadapi kehidupan ini, inilah kenyataan yang harus kita hadapi. Tetapi jadilah orang yang bertekun di dalam Tuhan. Tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan. Dan jika saudara adalah orangnya, dengan kehidupan saudara yang sudah dipilih oleh Tuhan, Tuhan akan pakai kehidupan kita untuk melayani pekerjaan Tuhan, untuk bersaksi. Yang mungkin bagi dunia apa yang saudara lakukan itu seperti kecil. Seringkali kita merasa apa yang kita lakukan dalam pelayanan tidak berharga. Tapi saya mau ingatkan, Tuhan kita yang sudah menjadi penebus atas kehidupan kita, Dia menghargai jerih lelah kita. Dia senang ketika kita bertekun, ketika kita melakukan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita untuk melayani dan tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, kita naikkan pujian ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini, nyanyi sambil berdoa. Mana yang biarkan Roh Kudus menjamah hati kita. Amin, amin. Kami tidak mampu menghadapi masalah ini. Bahkan kami katakan berat Tuhan, sulit.
Tapi kami percaya Engkau bisa menolong kami, Tuhan. Aku berdoa buat masalah yang aku hadapi. Aku berkata di dalam nama Yesus, perkara ini akan diselesaikan oleh Tuhan. Aku percaya Tuhan, pertolongan-Mu pasti terjadi. Amin. Mari saudara yang punya pergumulan, saudara yang merasa perlu ditolong oleh Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan selalu tepat dalam menolong kita. Amin, amin. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Kami hadirkan Engkau dalam masalah yang kami hadapi, Tuhan. Kami buka seluruhnya di hadapan Tuhan. Amin, amin. Tuhan, Engkau adalah kebenaran. Kalau Tuhan sudah memimpin kami di dalam kebenaran-Mu, Tuhan, kami lakukan kehendak-Mu. Kami taat berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kami berusaha untuk memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup kami. Kami berjuang untuk mengerjakan bagian kami bagi Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, masalah ini ada bukan untuk mengalahkan kami, tetapi kami percaya masalah ini ada untuk kami kalahkan bersama dengan kuasa Tuhan. Amin, amin, amin. Kami nantikan Tuhan kuasa-Mu, kami nantikan Tuhan jamaah-Mu. Engkau campur tangan dalam persoalan yang kami hadapi, Tuhan. Engkaulah pengharapan kami. Kami tidak mengandalkan manusia. Kami tidak mengandalkan kekuatan kami. Amin. Tetapi hanya Engkau yang kami andalkan dalam masalah yang kami hadapi ini, Tuhan. Mari kita berdoa. Oh, haleluya. Haleluya. Setiap saudara yang punya pergumulan, mungkin saudara dalam keadaan terhimpit, mungkin saudara merasakan seperti berhadapan dengan tembok yang begitu keras, yang kokoh. Tapi mari kita percaya bahwa tidak ada yang dapat menghalangi kita. Aku percaya Tuhan, aku percaya Tuhan, aku percaya akan pertolongan-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terus berdoa. Oh, haleluya, 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 haleluya. Aku percaya Tuhan ku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Saudara yang kasih Tuhan, lagu ini pasti akan memberikan kekuatan bagi kita. Karena lagu ini mengatakan tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Lagu ini mengatakan Engkau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Artinya waktu kita nyanyi, waktu kita menyembah Tuhan, kita percaya Tuhan melihat seluruh kehidupan kita, seluruhnya. Dan apapun yang menjadi pergumulan kita, bahkan yang tidak bisa diungkapkan kepada siapapun, karena bagi kita mungkin ini hal yang sangat berat bagi kita. Hari ini di hadapan Tuhan kita percaya bahwa Tuhan tiada yang mustahil. Kita percaya Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita sanggup untuk menolong kita, untuk memulihkan keadaan kita. Kita akan katakan tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku.
seru doaku. Seru doa. Ulangi, tiada yang seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Amin. Begitu mengasihiku, Kau Tuhan, sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat. Tuhan tahu apa yang kita hadapi saat-saat ini. Dan Tuhan juga yang punya jawaban atas setiap masalah persoalan kita. Oleh sebab itu, tetaplah bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan yang tahu keadaan kita. Dari sejak hidup kita terpisah dari Allah. Dari sejak kita tidak bisa mendekat kepada Allah. Tuhan sudah membukakan jalan bagi kita untuk bisa dekat dengannya. Melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan saat ini, ketika kita sudah dekat dengan Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan berbalik daripada kasih karunia Tuhan. Masalah boleh datang dalam hidup kita, tetapi jangan berbalik dan mundur daripada Tuhan. Tetapi jadilah orang yang lebih kuat, lebih sungguh-sungguh, lebih mengasihi Tuhan, lebih mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kerinduan kita adalah kita bertekun di dalam iman kepada Tuhan dan hidup melakukan pekerjaan Tuhan. Hidupku menggenapi firman. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kita mulai dari awal. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu, dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Mari muliakan Tuhan, katakan hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu.
mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Jadi bukti kebesaranmu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Sekali lagi kami mohon ampun. Semua dosa yang kami lakukan dengan sengaja maupun yang tidak sengaja Tuhan, sebab Engkau yang Maha Tahu. Tapi satu hal yang kami bawa pada malam hari ini, kami mohon ampun atas segala dosa, agar kami boleh disucikan, agar kami boleh dikuduskan, sehingga firman-Mu berkata bahwa hidup kami boleh kudus dan tidak bercacat. Tuhan, kami rindu hati kami suci, supaya kami boleh melihat Engkau ada dalam hidup kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kami mau menjadi anak Tuhan yang percaya bahwa ketika kami setia, ketika kami bertekun, ketika kami melakukan bagian kami di dalam kehidupan kami sehari-hari, hidup benar, hidup sesuai dengan firman Tuhan, mengalahkan ego kami, mengalahkan kedagingan kami, tapi hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus, maka Tuhan sudah menyediakan upah yang besar bagi kami Tuhan. Kami bersyukur buat upah yang sangat besar yang Tuhan janjikan bagi kami. Bahkan Engkau yang begitu mengasihi kami, yang menyediakan upah yang besar dan juga percaya bahwa kami akan mampu melakukan kehidupan kami benar di hadapan Tuhan. Sehingga upah yang besar itu, yang kami impikan, yang kami rindukan, akan kami terima dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat iman yang bertumbuh. Terima kasih buat firman-Mu yang membuka mata rohani kami untuk melihat betapa besarnya Engkau Tuhan. Betapa indahnya hidup sebagai orang percaya. Tuhan, di tengah kehidupan dunia yang semakin hari semakin jahat, tapi hidup kami akan terus berjalan dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu, untuk berjalan dalam kebenaran-Mu dan dalam kesucian, dalam kekudusan-Mu Tuhan. Inilah doa yang kami naikkan Tuhan. Biarlah Tuhan boleh kuatkan iman kami, sehingga kami boleh seperti yang kami doakan pada hari ini Tuhan. Bapa kami dalam surga, Engkau juga menolong bagi setiap pergumulan anak-anak Tuhan yang kami sudah doakan tadi. Ketika kami merasa sedih, ketika kami hancur hati, ketika kami merasa kami lemah, kami tidak mampu dengan keadaan ini karena kekuatan kami yang terbatas. Tapi kami yakin ada bagian Tuhan dalam hidup kami untuk membuat kami berhasil mengatasi persoalan ini Tuhan. Kami percaya setiap rumah tangga, keluarga besar Palputih diberkati Tuhan, dilimpahi kasih karunia Tuhan, kerukunan, damai sejahtera, komunikasi suami istri diliputi dengan tali kasih, cinta, sayang, hormat, sehingga dijauhkan daripada pertengkaran, dijauhkan daripada ketidakharmonisan, tapi mereka rukun hidup bersatu. Dan berkati para orang tua agar mendidik anak-anaknya untuk menjadi anak yang percaya kepada Tuhan Yesus dan takut akan Tuhan. Buatlah setiap anak-anak menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang dengar-dengaran kepada nasihat dan didikan daripada orang tuanya. Tuhan, tutup bungkus kehidupan kami semuanya dari panah api si jahat, agar kami boleh berjalan dalam rencana-Mu Tuhan. Kami berdoa
bagi pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Teruslah pakai kami Tuhan. Kami siap untuk memuliakan nama Tuhan. Kami berusaha dan kami mau memuliakan Tuhan dalam hidup kami, memberikan yang terbaik. Berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami kemampuan untuk melakukan itu semua. Tuhan, pakailah tempat yang Tuhan berkati bagi kami, gereja Tuhan, tempat ini menjadi tempat perjumpaan jiwa-jiwa yang di luar sana belum datang kepada Tuhan untuk berjumpa dengan Tuhan di tempat ini. Kami percaya hadirat-Mu boleh hadir dan dirasakan oleh semua orang yang memuji dan menyembah di tempat ini. Sehingga hati mereka boleh diubahkan, hati yang keras dilembutkan, hati yang belum percaya mereka boleh menjadi percaya kepada Tuhan. Tuhan, kami rindu lebih banyak jiwa-jiwa yang mereka mau bersekutu, belajar firman Tuhan, bertumbuh di dalam iman, dan mereka memuliakan Tuhan di tempat ini. Tuhan, tempat ini kami doakan, kami serahkan agar Tuhan berotoritas penuh pakai setiap kami dengan segala sumber daya yang ada ditujukan untuk perluasan kerajaan sorga. Tuhan lindungi lingkungan kami, keterbatasan tempat parkir, gangguan suara yang masih membuat mungkin kebisingan. Tuhan tolong kami bisa mengatasi itu semua sehingga hubungan lingkungan dengan gereja ini tetap harmonis dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan, kami berdoa, berikan kami kesehatan, berikan kami kecukupan, berikan kami pemeliharaan, dan berkati negara kami, negara yang aman, negara yang baik, pemimpin yang baik, memikirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, berikan keamanan dan ketertiban. Kami akhiri doa kami pada malam hari ini, memberkati buat semua yang sudah terlibat dalam pelayanan, biarlah Tuhan akan memberkati kehidupan anak-anak Tuhan yang sudah melayani pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat tangan di hadapan Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dengan kasih karunia, dan Tuhan menyinari wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, serta kuasa Roh Kudus yang menyertai, memimpin kehidupan kita sekarang dan selamanya, sampai Maranatha, Yesus datang kembali menjemput kita yang percaya. Haleluya. Amin.